Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariol Fazahro dari kelas akuntansi C. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pratikum Audit modul kedua tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang harus kita lakukan ialah yang pertama pelajari internal control questionnaire yang telah dibuat oleh Lita. Lalu yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajiban saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan model ini. Berikut ini adalah kuesioner pengendalian internal atau internal control kuesioner yang telah diselesaikan oleh Lita. Ini internal control kuesionernya yang penjualan. Di sini ada 3 pilihan, ada Y untuk ya, T untuk tidak, TR untuk tidak relevan. Di sini tim audit itu mereview internal control questionnaire ini dan melihat jawaban yang diisi dan menarik kesimpulan. Lalu ada juga untuk piutang, ini berikut yang untuk piutangnya. Kesimpulannya ini, kesimpulan penilaian auditor ini atas internal kontrolnya ini, penjualan dan piutang usaha ini perusahaan adalah baik karena rata-rata itu mayoritasnya itu jawabannya memilih ya. Ini masih lanjutannya untuk internal kontrolnya. Nah, lalu kita masuk ke program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama piutang usaha itu piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau validity and ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut off. Yang ketiga, cadangan piutang tidak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai atau presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Lalu penjualan. Yang pertama, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas atau accurate, completeness, and cut off. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain pada laporan laba rugi atau classification. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat atau accurate. Yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai atau presentation and disclosure. Berikutnya ada prosedur audit untuk pengujian piutang usaha dan penjualan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu pengujian ketaatan dan pengujian kewajaran.
Untuk prosedur audit pengujian ketaatan, itu untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap piutang usaha dan penjualan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan. Lalu untuk sampel bukti piutang usaha, kita harus memeriksa bukti penerimaan kas. Yang ketiga, sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya, terutama yang mempunyai tingkat penjualan tinggi. Nah, untuk prosedur audit pengujian kewajaran, itu yang pertama, untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, kita harus mendapatkan daftar piutang usaha yang terdiri dari atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal dan jumlahnya, lalu cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, kita masuk ke prosedur audit. Untuk membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini, itu terdapat pada buku 2, modul 2, halaman 18-20 tentang prosedur audit untuk siklus piutang usaha, pajak pertambahan nilai PPN atau PPN keluaran, dan penjualan. Nah, di sini ada pilihannya. Jika terkait dengan KKP, maka diberi tanda checklist. Jika tidak melakukan, maka diberi tanda strip. Lalu, jika terkait dengan KKP, dapat diisi sesuai dengan indeksnya. Nah, berikut ini schedule untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Untuk prosedur auditnya, yang pertama itu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, untuk indeksnya ini di checklist karena sesuai dengan KKP. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini juga sama untuk indeksnya kita checklist. Lalu yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Karena ini tidak berkaitan dan kita tidak kerjakan, maka indeksnya kita beri strip. Lalu yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang pertanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Untuk indeksnya ini terdapat pada sheet EE yang di next slide kita akan bahas. Lalu yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini itu terdapat pada indeks EE1 dan EE2. Lalu berikutnya, bila konfirmasi yang dikirimkan tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini indeksnya ada pada sheet EE. Lalu yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini tidak kita lakukan, maka kita strip. Lalu berikutnya, 8. Perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada terdapat pada indeks PL1. Lalu yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini tidak kita lakukan, jadi kita strip. Lalu berikutnya, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini juga tidak kita lakukan, jadi kita strip. Lalu verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini juga tidak kita lakukan, jadi kita strip. Bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ini terdapat pada indeks E dan E1. Lalu berikutnya ini untuk prosedur audit pajak pertambahan nilai. Ini karena pada modul 2 ini kita tidak mengerjakan atau tidak membahas PPN, jadi indeksnya kita strip semua. Berlanjut ke prosedur audit penjualan.
Di sini yang pertama itu siapkan schedule utama dari penjualan. Itu ada di indeks PL1. Lalu yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini karena berkaitan dengan KKP, maka kita checklist. Lalu yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham, periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini kita tidak lakukan, jadi kita skip. Lalu minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini indeksnya kita checklist karena berkaitan. Lalu yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap, tepat, dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini terdapat pada indeks POC 1. Yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Ini tidak kita lakukan, maka kita strip. Lalu periksa secara sampling harga satu yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak. Bila ada perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Ini juga tidak kita lakukan, jadi kita strip. Lalu waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer phishing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Juga terdapat penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjual menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Ini juga kita tidak lakukan, jadi kita strip. Selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, dibandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini terdapat pada indeks PL1.1. Lalu yang ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Ini kita strip. Periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan, cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini juga kita strip. Pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu dilakukan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Ini juga kita tidak lakukan, jadi kita skip. Lalu terakhir, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dokumenter hasil pemeriksaan. Ini terdapat pada indeks PL1. Nah, berikutnya ini schedule piutang di indeks E. Yang pertama ini ada piutang usaha, piutang afiliasi, dan ada piutang lain-lain. Untuk WPRF-nya itu pada indeks E. Untuk saldo per kliennya ini 31 Desember 2018 itu bisa dilihat di buku kedua. Untuk parenya ini, yang debit kreditnya ini, kita bisa lihat di schedule S1. Di sini ada catatan pemeriksaannya, kita bisa lihat di schedule S1 yang kita akan lihat setelah slide berikut ini. Nah, untuk saldo per audit 31 Desember 2018-nya itu juga karena kita udah dapat angka dari schedule S1, jadi untuk saldo piutang usahanya itu tinggal ditambahkan dengan jumlah debit dan dikurangkan dengan jumlah kredit. Maka dapatlah saldonya. Untuk piutang afiliasinya itu tidak ada, dan untuk piutang lain-lainnya itu masih tetap 85 juta. Nah, sebelum kita masuk ke schedule S1, kita perlu melakukan jurnal koreksi untuk memenuhi atau mengisi tabel pada schedule E. Pada indeks E atau schedule
piutang usaha. Kita bahas dulu jurnal koreksinya. Di sini yang pertama kita harus melakukan compliance test atau piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas dengan mencocokkan pada buku penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, terus pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan batas kredit. Nah, di sini kita telah melakukan konfirmasi piutang pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Kita bisa lihat juga di schedule EN nanti di slide berikutnya. Lalu di sini yang pertama itu untuk jurnal mencatat koreksi double catat penjualan PT Krakatau. Jadi pada buku halaman 56 itu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan coaching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 231 yang tercatat 2 kali. Lalu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 126. Terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Nah, makanya di sini ada jurnal koreksi untuk PT Krakataunya, yaitu dengan penjualan di debit 10 juta, PPN keluaran di debit 1 juta, dan piutang usahanya di kredit sebesar 11 juta. Lalu di sini untuk yang kedua ada jurnal koreksi untuk mencatat koreksi kesalahan pencatatan nominal pada PT Usaha Lancar. Di sini untuk jurnalnya piutang usaha di debit sebesar 198 juta dan penjualan di kredit sebesar 198 juta. Lalu yang ketiga ini untuk PT Wahana. PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Wahana sebesar 1.500.000, tetapi giro tersebut itu belum di-clearingkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018. Nah, untuk jurnal yang keempatnya itu untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Untuk jurnalnya itu ada penjualan di debit 20 juta, PPN keluaran di debit 2 juta, dan piutang usaha di kredit 22 juta. Lalu berikutnya ada juga jurnal untuk mencatat kesalahan pelunasan PT Zebra Pratama, yaitu jurnal koreksinya piutang usaha di debit 15 juta pada Bank CAB di kredit sebesar 15 juta. Lalu berikutnya juga ada jurnal untuk mencatat penerimaan kas yang telah dibayar oleh PT Lestari, yaitu jurnalnya di debit Bank CAB 15 juta pada piutang usaha di kredit sebesar 15 juta. Untuk yang jurnal ketujuh itu untuk PT Zera. PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Zera sebesar 400.000, tetapi giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Nah, untuk yang berikutnya ini untuk mencatat piutang tak tertagih pada PT Orientasi. Untuk jurnalnya itu beban piutang tak tertagih di debit 11 juta dan pada piutang usaha di kredit 11 juta. Berikutnya itu untuk mencatat pelunasan piutang PT Tempo yang dibawa kabur salesman-nya. Nah, untuk jurnalnya itu beban piutang tak tertagih di debit 15 juta, lalu kreditnya piutang usaha di kredit sebesar 15 juta. Nah, ini untuk schedule piutang usaha indeks S1, ini kita bisa langsung kerjakan aja karena kita sudah membuat jurnal koreksi sebelumnya. Untuk saldo per kliennya, untuk jumlah saldo per kliennya itu kita bisa lihat di buku 2. Nah, untuk parenya ini, untuk debit kreditnya itu, ini udah saya kasih jurnal di sini angkanya. Untuk yang PT Krakatau dulu mungkin ini
ada di jurnal pertama yang tadi kita udah bahas bareng-bareng juga, itu ada piutang usaha kan di kredit sebesar 11 juta, makanya kita masukkan di sini 11 juta. Jadi saldo per audit 31 Desember 2018-nya itu menjadi 22 juta. Berikutnya juga untuk PT Orientasi itu terdapat pada jurnal ke-8, yaitu di kreditnya juga sama sebesar 11 juta. Maka saldo per auditnya itu jadinya 0. Berikutnya juga untuk PT Lestari terdapat pada jurnal 6, jurnal koreksi yang ke-6, itu dikredit sebesar 15 juta. Maka saldo per auditnya itu menjadi 44 juta. Lalu untuk PT Sejahtera juga sama, itu terdapat pada jurnal koreksi yang keempat dengan dikreditnya 22 juta. Maka saldo per auditnya itu berubah menjadi 85.871.500. Untuk PT Usaha Lancar di jurnalnya itu di jurnal koreksinya itu pada jurnal koreksi yang kedua itu didebit sebesar 198 juta. Maka saldo per auditnya itu menjadi 588.989.140 rupiah. Begitu juga dengan PT Wahana terdapat pada jurnal ketiga dan PT Tempo jurnal ke-9, PT Zebra Pratama juga jurnal ke-9 dan PT Zeira jurnal ke-7, jurnal koreksi ke-7. Ini kalau misalnya kita mau bahas juga, ini kliennya itu PT Sugus, schedule-nya itu piutang usaha, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kita sendiri atau nama kalian nantinya, misalnya kalian mau coba. Ini indeks S1 untuk tanggal 13 Desember 2018, lalu 12 Maret 2019, dan untuk periodenya itu 31 Desember 2018. Next slide udah pasti. Nah, berikutnya ini ada schedule daftar konfirmasi untuk indeks EE. Di sini juga terdapat pada buku 1 halaman 56, yaitu konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Yang di sini pertama, PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Sebelumnya, untuk hasil jawaban konfirmasinya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu ada CD atau confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Lalu ada NR untuk no replace atau tidak ada jawaban. Lalu ada RD atau reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, yang pertama ini PT Krakatau ini dia tidak sama sekali mengkonfirmasi. Makanya hasil konfirmasi yang pertama yang keduanya itu kita tulis atau kita kasih kode itu NR atau no replace tidak ada jawaban. Berikutnya juga untuk PT Merdeka. Di sini PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, untuk PT Merdeka ini karena dia ada konfirmasi yang nggak cocok, makanya hasil konfirmasi yang pertamanya itu kita beri kode RD. Lalu ada perbedaan juga kan sebesar 10 juta. Berikutnya juga untuk PT Orientasi. Di sini PT Orientasinya tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga, sama kayak PT Krakatau. Dan begitupun juga untuk PT Lestari, Nuansa, dan lainnya. Itu bisa dilihat di buku 56 ya. Lalu berikutnya untuk schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha untuk indeks ES1. Ini tanggal konfirmasinya itu kan yang tanggal pengiriman pertama itu 14 Januari 2019. Jadi untuk yang indeks ES1 ini kita cuma menghitung nih jumlah konfirmasinya tuh ada berapa yang setelah yang udah kita kerjain sebelumnya di indeks EE tadi.
Kayak misalkan nih yang saldo menurut konfirmasinya atau CB-nya itu konfirmasinya ada berapa? Tadi ada 2. Ya udah kita tinggal masukkan di sini 2 dengan jumlahnya berapa dan kita masukkan persentase tahun berjalannya. Berikutnya juga sama, ini untuk indeks E2 itu untuk pengiriman kedua, yaitu pada tanggal 1 Februari 2019. Ini juga sama, kita menghitung jumlah konfirmasinya, lalu untuk jumlah nominalnya dan persentase tahun berjalannya. Lalu berikutnya ini untuk indeks PL1 untuk schedule penjualan. Di sini penjualannya kita juga di sini udah ada catatan pemeriksaannya. Yang pertama itu kami telah melakukan compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan dan surat jalan dan cross check ke kartu piutang. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ini ditemukan sebagai berikut. Ini juga jurnal koreksi, termasuk jurnal koreksi yang sama pada jurnal pertama yang udah kita buat. Ini tinggal kita masukkan saja ke kolom pare yang untuk debitnya dan juga kreditnya. Ini juga udah diberi tanda jurnal. Untuk penjualannya itu ada jurnal 1 dan 3 di debit dan di kreditnya. Lalu untuk saldo per auditnya tinggal kita hitung saja. Lalu berikutnya ini untuk schedule uji pisah batas penjualan atau indeks PL 1.1. Di sini tuh kita bisa lihat di buku halaman 57. Itu untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Nah, di sini surat jalannya pertama ada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor surat jalan 229. Faktur penjualannya itu tanggal 26 Desember 2018, nomor surat jalannya juga sama 229. Nama pelanggannya itu PT Zeira, jumlahnya itu Rp158.600.000. Tanggal pencatatannya juga sama 26 Desember 2018. Nah, untuk catatan pemeriksaannya ini, yang pertama itu syarat pengiriman barang ini adalah FOB Destination Point atau penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Lalu yang kedua, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Untuk coachingnya itu periksa surat jalan, faktur, dan perhitungan matematisnya. Jadi untuk yang ini tuh uji pisah batas penjualan ini udah sesuai. Lalu berikutnya ini untuk schedule uji transaksi penjualan dan piutang, indeks TOC1. Sini kita bisa langsung cek aja catatan pemeriksaannya itu, ini terdapat kesalahan footing pada faktur pajak. Jadi ini tuh surat jalan yang kita bahas di tabel sebelumnya PL1. Nah, kita tuh tinggal checklist aja nih, misalkan ada bukti pendukungnya. Kalau karena ada jadi kita checklist, otoritasnya juga ada kita checklist. Nah, untuk footingnya ini kenapa silang? Karena PT Zeira ini pada dokumen faktur pajak ini terdapat kesalahan antara jumlah dengan perhitungan kuantitas dikali harga satuannya itu seharusnya 158.596.900. Tapi di sini malah jumlahnya itu 158.600. Jadi ada selisih sebesar 3.100. Makanya votingnya itu kita silang. Tapi untuk periksa pencatatan ke bukti penjualannya itu ada, jadi kita checklist. Kartu piutangnya juga ada, kita checklist. Dan buku besarnya itu nggak ada. Di sini juga koreksinya itu ada untuk PT Krakatau ya. Pada dokumen faktur pajak, pada dokumen faktur pajak itu terdapat kesalahan antara jumlah dengan perhitungan kuantitas yang dikali harga satuannya itu seharusnya itu sebesar 11.000. Seharusnya 11 juta. Tapi malah ditulisnya 10.989. Jadi ada selisih ya.
Nah, lalu yang terakhir itu kita ditugaskan untuk melengkapi kertas kerja neracanya. Ini kertas kerja neracanya karena piutang usahanya tadi ada yang dikoreksi, maka kita masukkan saldonya di sini debitnya 213 juta dan di kreditnya 75.900.000. Maka saldo per audit 31 Desember 2018-nya itu juga berubah menjadi 12.128.073.240 rupiah. Untuk kertas kerja neraca yang A2.2 kewajiban dan ekuitas itu tidak ada yang berubah untuk modul kedua ini. Lalu untuk modul yang kertas kerja laba rugi indeks A3.1 penjualannya ada yang berubah, yaitu pada kolom para debitnya 30 juta dan kreditnya 180 juta. Maka jumlah saldo per audit 31 Desembernya juga berubah menjadi 42.436.834.000 rupiah. Untuk kertas kerja laba rugi yang A3.2 itu tidak ada yang berubah karena pada modul ini tidak ada yang membahas untuk saldo awal tahun, laba atau saldo akhir tahun. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.